Mohon izin saya mulai ya sambil nanti menunggu yang lain masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur ya. Alhamdulillah, ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, alhamdulillah dapat hadir kembali dalam majelis ilmu. Terima kasih atas kehadirannya dari kelas satu hukum ya. Eh, Ya, pagi menjelang siang ini kita akan mereview kembali ya keilmuan kita tentang urgensi dari menuntut ilmu ya. Oke, sebelumnya nanti akan disampaikan presentasi dari kelompok mahasiswa ya, kemudian sesi diskusi dan sedikit review atau pandangan dari saya. Dan jangan lupa untuk absensi di Edu nggih. Untuk pembelajaran ya, sampai azan berkumandang zuhur. Untuk absensi sampai 12-20 menit ya. Ya, saya kira itu ya, presentasi ya, mahasiswa cukup ya 30 menit maksimal. Silakan kepada Cukup. yang bertugas. Sebentar Gipa, loading dulu. Silakan.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perintah menuntut ilmu. Yang pertama, materinya akan disampaikan oleh Mbak Marcela. Sel. Oke ya, berdasarkan Al-Quran yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menggambarkan peristiwa awal wahyu kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, Quran surat Toha ayat 114 yang berisi perintah untuk meminta tambahan ilmu pengetahuan kepada Allah. Next. Hadis Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya surga. Rasulullah SAW bersabda, orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Lanjut. Lanjut ke pembagian ilmu. Yang pertama, ilmu tidak bebas nilai. Ilmu tidak bebas nilai, pendapat ini menyatakan bahwa ilmu selalu dipengaruhi oleh berbagai nilai baik secara eksplisit maupun implisit. Beberapa alasannya, nilai agama dan etika. Ilmu harus mempertimbangkan norma agama dan etika, misalnya dalam bidang kedokteran atau bioetika. Konteks sosial dan budaya, ilmu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti ilmu ekonomi yang berbeda aplikasinya di negara kapitalis dan negara Islam. Ilmu tidak bebas dari nilai, meskipun ilmu dipengaruhi oleh nilai, ia tetap memiliki standar objektivitas. Beberapa faktor yang memastikan ilmu tidak sepenuhnya dikendalikan oleh nilai tertentu. Metode ilmiah, ilmu memiliki standar pengujian yang harus dilakukan secara empiris dan rasional. Replikasi penelitian, suatu temuan ilmiah harus dapat diuji ulang oleh ilmuwan lain untuk menghindari bias. Kritik dan evaluasi, ilmu berkembang melalui diskusi akademik yang mengoreksi kesalahan dan bias dalam penelitian. Poin materinya, ilmu bebas nilai, ilmu dianggap netral dan objektif, tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, atau moral dalam proses penciptaan dan penerapannya. Ilmu tidak bebas nilai, ilmu selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan etika, baik dalam pemilihan topik, metodologi, maupun penerapannya.
Maaf Bapak Adi, untuk mikrofonnya Marcella di mute atau gimana ya Pak? Marcella tadi sudah on mic, cuma nggak keluar suaranya Pak. Ya mungkin ini eh, kalau di mute all itu semua nggak bisa ini ya, nggak bisa bicara. Tapi kalau ada yang bisa bicara, berarti ini ada kendala di hardware-nya Mbak siapa Marcella ya. Ini Bapak punya Marcella. Nggih, mungkin settingannya, settingan mikrofonnya itu. Karena yang lain bisa nih. Atau sementara digantikan saja itu enggak ini Mbak Marcella nih mikrofonnya. Belum, belum keluar suaranya. Mungkin bisa dibacakan yang lain saja. Ini tinggal 30 menit menuju sholat zuhur. Oke, baik. Untuk urgensi akhlak Islami dalam penerapan iptek. Islam sangat mendukung pengembangan iptek, tetapi dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diterapkan dalam agama. Iptek yang tidak dilandasi akhlak dan adab dapat membawa pada kesombongan. Ilmu tanpa agama dapat membawa pada kehancuran dan murka Allah di dunia dan akhirat, atau merusak lingkungan. Lalu kemudian iptek juga tidak boleh digunakan untuk menggantikan posisi Tuhan dalam mengatur alam syariat. Harus sadar pengetahuan dan ilmu bermanfaat. Islam sangat menjunjung tinggi nilai akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas imannya. Next. Ya, lanjut ke ayat kauliyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek cara mengenal Allah. Quran Surat At-Tin ayat 9-5 yang artinya demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah
Kemudian kami batam serendah-rendahnya. Next. Ya, lanjut ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk kejadian, peristiwa yang ini. Oleh karena alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah dengan segala dan keagungan penciptanya. Quran Surat Nuh ayat 41 ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu boleh. Lanjut ke interkoneksitas. Ya, secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan keduanya, saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa qauliyah, tetapi juga untuk memiliki fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tapi alam adalah ayat Allah untuk yang semestinya dieksplor dan digali dalam-dalamnya untuk semakin manusia meningkatkan diri kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, menuntut, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Ilmu tidak terlepas dari nilai-nilai agama, sosial, dan budaya, tetapi tetap harus mempertahankan objektivitas ilmiah. Akhlak Islami penting dalam penerapan ilmu agar bermanfaat bagi kemanusiaan. Keselarasan antara ayat kauliyah atau Al-Quran dan ayat kauniyah atau fenomena alam menunjukkan bahwa ilmu dan agama saling mendukung. Oleh karena itu, ilmu harus dikembangkan secara seimbang dengan etika dan spiritualitas untuk kebaikan dunia dan akhirat. Lanjut ke sesi pertanyaan, bisa langsung dikirim di chat. Aku tanya. Sebentar ya untuk jawabannya. Tadi yang tanya sih Intan dulu apa Lala dulu ya? Intan dulu aja nggak apa-apa.
Aku izin menjawab punya Intan ya. Jadi itu sistem pendidikan formal saat ini itu mencerminkan konsep penuntut ilmu. Itu kalau di Indonesia sendiri. Karena di pendidikan formal juga kita tetap dipelajari terkait dengan pembelajaran etika, moral, ibadah dan lain sebagainya ada di apa ya pendidikan agama Islam. Nggak cuma di pendidikan agama Islam, tapi se apa ya seluruh seluruh mata pelajaran yang kita pelajari itu pasti ada nilai etika yang akan kita dapatkan di pendidikan formal seperti di SD, SMP, SMA. Itu pendidikan formal yang wajib untuk setiap anak dan untuk di kelas mahasiswa pendidikan formal juga itu apa ya untuk di seperti di kita di kampus swasta yang bermuhammadiyah ini itu pasti ada pendidikan etika moral dan juga di apa ya kampus-kampus di negeri dan lain sebagainya itu juga mereka apa ya memiliki pendidikan formal yang mengajarkan konsep menuntut ilmu yang diperintahkan Islam seperti kayak mereka bagaimana etika berbicara dengan dosen dan lain sebagainya. Terus juga ada juga mereka menuntut ilmu itu nggak hanya untuk menuntut duniawi, namun mereka diajarkan untuk bagaimana mereka juga mencari pahala untuk di akhirat nanti dengan memperoleh pendidikan tersebut. Kayak gitu. Apakah cukup menjawab, Mbak Intan? Ya, cukup. Terima kasih. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Melia ya. Tadi pertanyaannya adalah, apa konsekuensi jika seseorang hanya menuntut ilmu tanpa mengamalkannya? Jawabannya itu adalah menuntut ilmu tanpa mengamalkannya bisa membuat ilmu itu tidak bermanfaat, menimbulkan sifat tidak konsisten, dan mengurangi kredibilitas. Selain itu, ada pertanggungjawaban moral dan agama bagi yang tidak menerapkan ilmu tersebut. Begitu Mbak Melia, apakah cukup? Cukup, makasih. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaannya Mbak Melani juga. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa ilmu yang kita pelajari tetap sesuai dengan ajaran Islam? Untuk yang pertama, mungkin kita bisa menyaring sumber ilmu seperti memastikan ilmu berasal dari sumber yang kredibel. Kita mengutamakan menerapkan prinsip Islam ilmu untuk kebaikan yang dengan agama atau cendekiawan muslim selaras dengan ajaran Islam. Ya, kita bisa menggunakan sarana mendekati kepada Allah. Baik. Untuk yang terakhir, kita bisa menghindari ilmu yang moral, tentangan dan syariat, atau digunakan untuk kemudaratan. Mungkin bisa jawab, kami. Baik, terima kasih. Aku izin menjawab pertanyaannya Hana ya. Kan pertanyaan itu bagaimana seorang muslim dapat mengatasi berbagai tantangan dalam ilmu di era modern. Di era modern ini kan banyak sekali perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan akan keterampilan praktis. Terus juga ini aku menawarkan beberapa cara untuk apa ya, mengatasi berbagai tantangan tersebut. Itu yang pertama adalah menjaga niat dan tujuan yang ikhlas. Kalau dalam Islam itu niat itu sangat penting ya. Seorang muslim harus selalu memastikan bahwa niat untuk menuntut ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya untuk memperoleh gelar atau keuntungan duniawi. Rasulullah mengajarkan bahwa barang siapa yang menuntut ilmu untuk mencapai keridhaan Allah, Allah akan memudahkan perjalanan menuju surga. Oleh karena itu, selalu menjaga niat dan yang tulus dan berorientasi pada akhirat. Terus ada juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Karena sekarang banyak sekali teknologi yang berkembang seperti AI dan lain sebagainya. Itu bukan
difokuskan untuk mencari jawaban ketika kalian ada ini, tapi itu difokuskan untuk apa ya, menambah pengetahuan kalian untuk menjawab sesuatu dan menambah pengetahuan kalian untuk apa ya, bisa berlogika lebih dalam. Ketika kalian membaca, bukan berarti bacaan tersebut itu harus kalian sampaikan dengan bahasa yang sama, tapi harus disampaikan dengan bagaimana kalian apa ya, membaca hal tersebut. Itu pemanfaatan AI itu bisa seperti itu karena kan sekarang banyak sekali seperti penggunaan ChatGPT yang digunakan untuk apa ya, kayak untuk menjawab setiap pertanyaan atau kuis dan lain sebagainya, padahal di situ bisa kalian gunakan untuk apa ya, memancing memancing otak kita biar bisa menjawab pertanyaan tersebut, bukan berarti AI itu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Itu pemanfaatkan AI ya. Terus juga mengelola waktu dengan baik. Itu juga yang paling penting, itu pengelolaan waktu. Jadi ketika kita sudah menuntut ilmu, kita juga harus bisa memanajemen waktu. Nggak hanya kita apa ya, belajar di duniawi, tapi kita juga harus tahu waktu kita untuk di apa ya, untuk beribadah itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu juga bisa memanajemen waktu. Terus juga menghindari ilmu yang merugikan, seperti kayak ilmu yang tidak apa ya, tidak bermanfaat, seperti kayak apa ya, kayak yang sekarang itu banyak sekali yang praktek-praktek dukun dan lain sebagainya. Terus juga ajaran-ajaran Islam yang berlebihan atau yang tidak sesuai dengan ajarannya, itu dihindari. Terus juga eh, mempertahankan akhlak dalam menuntut ilmu itu juga penting, karena kita dalam menuntut ilmu itu nggak hanya kita dituntut untuk pintar, namun kita dituntut juga untuk apa ya, memiliki akhlak yang baik. Bagaimana kita ke orang lain, bagaimana kita ke orang yang lebih tua atau lebih muda, itu juga harus digunakan akhlaknya itu seperti apa. Jadi tidak hanya menuntut ilmu itu hanya sebatas kita mempunyai suatu kepintaran dalam akademis ya, tapi juga harus apa, dalamnya juga kita harus ada perkembangan juga dalam diri kita. Mungkin itu bisa menjawab, Mbak Hana. Ya, terima kasih. Ya. Ya, saya izin menjawab pertanyaannya Lala ya. Di dalam Islam itu menuntut ilmu meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan pemahaman yang benar tentang kehidupan, membedakan yang baik dan buruk, serta membimbing seseorang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu juga membuka peluang spirit masyarakat. Dengan ilmu, hidup menjadi lebih terarah, bermakna, dan lebih berkontribusi untuk sosial. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya Mbak Lala? Iya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, mungkin sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Good presentation. Ya, good question juga ya. Good answer. Ya, saya sambil nih ya, share screen cepat karena jam 12.53 sudah masuk zuhur. Ya, sambil mendengarkan yang belum absen silakan untuk absensi. Berapa nih? Sekitar 15 menit ya, tidak sampai. Oke. Kewajiban menuntut ilmu. Ya, tadi ada pertanyaan menarik ya. Bagaimana aplikasinya ya, kewajiban ini bisa dilaksanakan oleh seluruh umat Islam ya. Karena jelas di sini thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimat ya. Setiap muslim dan muslimat itu wajib menuntut ilmu ya. Ya, dalam hal ini mencari ilmu bisa ditempuh dengan dua hal ya, secara umum. Pertama dengan pendidikan formal, yang kedua dengan pendidikan non formal. Pertama dengan pendidikan formal ya, tentu ini yang paling ideal ya, secara umum yang paling ideal adalah ikut jenjang pendidikan formal ya, setinggi mungkin.
Ya ini jadi teman-teman yang S1 ya harapannya jangan berhenti hanya di S1 nanti. Ya, lanjut sampai S2 ya, lanjut sampai S3 ya mudah-mudahan. Urgensi minimal S3 lah ya. Karena ke depan itu ya kompetisi semakin semakin menarik ya, semakin menantang ya. Ya coba mungkin ya, jika tidak ada dana atau tidak ingin merepotkan orang tua, ya, cari beasiswa ya. Ya, misalnya dengan memperbaiki bahasa Inggrisnya ya, TOEFL-nya itu ya terutama. Karena itu syarat untuk dapat beasiswa ya, syarat mutlak. Dan ya, saya doakan ya, ini ke-8 pendekar sarjana hukum dapat melanjutkan pendidikan formal sampai S3. Amin. Kedua bisa Amin. dengan, Amin. iya amin. Kedua bisa dengan pendidikan non formal ya. Seperti ini dalam Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang kita punya dengan banyak membaca. Ikro, banyak belajar. Otodidak nggak masalah ya. Ternyata banyak juga orang yang berhasil karena dia belajar ya, belajar otodidak. Ada misalnya Bill Gates gitu ya. Eh, Ya, kita nggak apa-apa belajar dari orang Yahudi karena baik ya, hal yang baik. Ya, yang buat Microsoft ini ya, yang ada di hadapan kita dalam biografinya, beliau mengatakan sejak usia remaja itu punya kebiasaan membaca ya, one week one book. Jadi setiap minggu dia hatam satu buku. Bayangkan ya, dalam sebulan dia hatam 4 buku. Dalam setahun berapa? 4 kali 12, 48 buku. Nah, kembali ke kita, dalam setahun berapa buku yang kita baca? Ya. Karena ini eh, sudah menjadi apa kepercayaan secara global baik oleh Muslim maupun oleh nonis, mereka percaya ya eh, dengan memperbanyak membaca ya. Dan membaca ini dengan membaca ini selain wawasan kita bertambah, yang kedua otak kita juga semakin cerdas. Otak kita itu kan seperti pisau kita ya. Kalau pingin landep, pingin masak, pingin cerdas, ya harus diasah. Salah satu cara yang paling sederhana untuk mengasah otak kita agar cerdas ya dengan rutin membaca. Ya, kalau bisa seperti Bill Gates ya, 1 minggu 1 buku. Ya, saya sendiri tidak mampu. Saya paling banter sebulan 2 buku. Mungkin beliau ya cukup cerdas ya sehingga bisa menghatamkan 1 bulan 4 buku. Ya coba kita punya target. Ya sebulan 1 buku lah ya. Selain wawasan akan bertambah, tadi otak kita juga akan semakin cerdas karena diasah ya. Otak pisau kalau nggak pernah diasah, nggak pernah dipakai, dilatih dengan minimal membaca, ya kita sulit jadi orang cerdas. Dan kita saat ini dalam posisi tertinggal ya dari mereka, orang-orang Yahudi terutama. Artinya apa ya? Dalam posisi kita tertinggal, ya seharusnya ya, kita lebih rajin membaca buku dari mereka ya. Ya kalau Bill Gates sebulan 4 buku, ya kita harus 6 buku karena kita dalam posisi tertinggal ya. Jadilah bagaimana menjadikan gerakan membaca itu ya menjadi sebuah habit ya. Ini kalau kita baca bukunya Pak Dr. Agus Sukatja ya, The 9 Golden Habits, salah satunya rutin membaca. Ya di situ kita dianjurkan bagaimana agar setiap hari kita menyisihkan waktu 1 jam setiap hari untuk membaca buku. Ya boleh buku secara hard copy, boleh e-book gitu ya. Rutin.
Karena apa? Dalam buku tersebut, dalam 3 bulan, kalau kita sudah rutin setiap hari membaca buku 1 jam, ya itu akan menjadi habit, ya, akan menjadi kebiasaan. Dan kalau kita tinggal, ya aneh. Aneh karena sudah masuk dalam alam bawah sadar kita menjadi kebiasaan yang rutin, ya, secara naluri rutin kita jalankan. Ya, ini bagaimana kita terus menuntut ilmu, ya, walaupun tidak melalui pendidikan non formal, ya. Ya, salah satunya dengan membaca. Ternyata bukan hanya menambah wawasan, tapi juga akan mengasah otak kita. Ya, dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita setiap hari, kenapa tidak 1 jam kita gunakan untuk membaca satu buku, ya. Ya, mudah-mudahan hatam, ya, dalam 1 bulan minimal satu buku, ya. Itu ya tadi bagaimana eh, aplikasinya secara nyata, ya. Yang pertama melalui pendidikan formal, ya, melalui ya seperti yang sedang kalian tempuh atau juga sedang saya tempuh. Ya, saya juga sedang S3 studi Islam di UAD atau dengan pendidikan non formal. Dan lebih ideal lagi dua-duanya, ya. Sudah ikut pendidikan formal ditambah pendidikan non formal, membaca sendiri, ya, atau tidak, ya, menyediakan setiap hari 1 jam untuk mengasah otak kita dan menambah wawasan kita dengan membaca. Baik, kalau ada question saya langsung sampaikan, gitu. Ya, ini salah satu survei yang dilakukan oleh Pemprov Jabar terkait minat baca di Indonesia, ya. Jadi menurut survei ini, ya, dalam setiap 1.000 orang, ya, hanya ada 1 orang yang punya minat membaca di Indonesia, ya. Kalau ada 1.000 orang Indonesia, itu hanya 1 orang yang punya minat membaca. Di kelas ini nggak sampai 1.000 orang. Tapi mudah-mudahan ada ya punya minat membaca. Artinya apa? Jika jika penduduk Indonesia itu 250 juta, dibagi 1.000 berapa? Berarti hanya ya 250.000, ya. 250.000 orang yang punya minat membaca. Kemudian kalau bandingannya 1.000 banding 1, ini berarti kan 10%-nya aja 100. Berarti 10%-nya, ya 100, ya. 1%-nya 10. Berarti 0,1 orang minat baca orang Indonesia itu hanya 0,1 dari jumlah penduduk, ya. Karena itu tidak heran, ya, Indonesia saat ini ya masih tertinggal. Karena itu perlu kesadaran, ya. Sudah tahu tertinggal, ya harusnya lebih rajin. Ya, jelas, ya. Ditambah hadis, tadi ayat, ya, sudah jelas, ditambah hadis, man arada dunya fa'alai bil ilmi. Kata Nabi, barang siapa yang ingin kehidupan dunia, ya ada ilmunya, ada ilmu dunia. Kalian sedang belajar ilmu hukum, itu hukum formal, ya, dalam hal ini. Hukum formal. Artinya untuk mendapatkan dunia lewat pendidikan ilmu hukum formal, ya. Ilmu hukum Islam juga bisa mendapat dunia. Waman aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Dan barang siapa yang kehidupan akhirat ada ilmunya, ya. Jadi tadi integritas, ya, antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Ya, di Indonesia sejak 100 tahun yang lalu dipelopori oleh Ahmad Dahlan menggabungkan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan wong londo, ya. Sehingga tidak hanya belajar agama tapi belajar umum. 100 tahun yang lalu sebelum Ahmad Dahlan ada dikotomi pendidikan, yang belajar agama ya hanya belajar agama, yang belajar umum ya hanya belajar ilmu umum. Tapi Ahmad Dahlan memadukannya.
dan sudah diadopsi tadi ya sudah disampaikan juga. Nah, dalam Al-Mujadilah ayat 11 ini supremasi keunggulan sebuah atau manusia atau bahkan sebuah bangsa itu ya dari ilmunya ya. Negara kita sangat kaya akan materi ya, eh, harta, kekayaan alam, tapi masih miskin ilmu. Ya, karena itu kalah dari katakanlah Singapura ya, negara yang lebih kecil, tidak punya sumber daya alam seperti Indonesia, apalagi dengan Amerika ya. Ya ini intinya miskin ilmu. Karena itu derajat kita tidak diangkat ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Derajat kita belum diangkat oleh Allah karena belum memiliki ilmu atau menguasai ilmu. Ya, ya ini coba kalau kita seperti ini ya. Kalau tadi kendala signal ya masih eh, biasa lah ya. Ini kendala seperti ini bagaimana ya? Mau menuntut ilmu harus menyeberang, taruhannya nyawa ya. Makanya dalam hadis dikatakan fisabilillah. Mereka di jalan Allah. Ya walaupun kita seperti ini juga fisabilillah ya. Karena sudah menjadi kewajiban ya dan sudah disampaikan oleh Rasulullah. Hatta yarji ya, sampai selesainya pembelajaran. Oh, luar biasa ya. Ini kira-kira kalau kalian ke Unimugo ya harusnya berang seperti ini jadi berangkat enggak itu ya? Atau saya jadi ngajar atau enggak kalau harus menyeberangi. Dan sekarang era banyak kemudahan ya tentunya banyak cara kita untuk mendapatkan ilmu. Ya termasuk ini sudah saya posting ya upload di apa di Edu ya. Ya termasuk dari YouTube misalnya Elon Musk ya itu belajar banyak hal dari YouTube. Ya, saya kira itu karena sudah waktu zuhur. Terima kasih atas kehadirannya, atas presentasinya. Ya, mudah-mudahan ya, dengan ini kita semakin semangat membaca ya untuk kebaikan kita sendiri. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. You're welcome. Izin